Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang uji hipotesis. Namun di sini kita akan lihat uji hipotesis asosiatif, which is kalau associate berarti berhubungan sama korelasi gitu ya. Jadi bagaimana yang terasosiasi dalam satu hipotesis diuji dengan menggunakan korelasi Pearson product moment. Sebelumnya di uji validasi kita pernah menggunakan produk moment. Nah, produk moment juga bisa dipakai untuk uji hipotesis ternyata. Nah, yang pertama kita lihat dulu bagaimana hakikatnya ya. Jadi, persen produk moment ini merupakan salah satu cara untuk menguji hubungan ya. Jadi menguji hubungan atau keterkaitan antara dua variabel dan arah hubungan. Jadi kalau dulu kan kita lihat bagaimana validasinya dilihat dari hubungan variabel X dan variabel Y gitu kan. Biasanya kalau di validasi gitu ya. Nah, korelasi juga demikian. Kalau kita lihat korelasi atau hubungan, maka ini ceritanya adalah korelasi gitu ya. Atau keterkaitan dua variabel atau dua arah hubungan. Misal, bagaimana pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Misal hubungan gitu ya, hubungan antara gaji gitu ya, gaji yang didapat dengan kualitas kerja, misal kualitas kerja. Nah, maka gaji adalah variabel X, sedangkan kualitas kerja adalah variabel Y. Sedangkan sampelnya nanti bisa jadi ada 30 orang misalnya gitu, yang diambil 30 pegawai di kantor X misalnya. Atau hubungan antara nilai TOEFL, misalnya nilai TOEFL ya, nilai TOEFL terhadap nilai MK apa misalnya grammar misalnya gitu, maka nanti dilihat TOEFL-nya yang nilai strukturnya aja gitu ya, misalnya ini X sedangkan grammarnya adalah Y, maka nanti dilihat hubungannya apa, ada hubungannya enggak gitu misalnya. Kalau ada berarti apa hubungannya, positif kah atau negatif. Jadi positif itu bisa jadi hubungannya adalah hubungan yang positif tuh misal ya ada hubungan gitu, misalnya hubungannya berbanding lurus. Kalau kalau X-nya naik, maka Y-nya juga naik. Artinya kalau nilai TOEFL-nya tinggi, maka nilai mata kuliah grammar-nya juga tinggi gitu. Sedangkan kalau hubungan negatif, misal strukturnya tinggi tapi grammar-nya enggak gitu. Jadi itu hubungannya negatif ya. Jadi kayak nggak ada kaitannya gitu. Contoh di sini lain adalah misalnya mengukur hubungan antara kecerdasan dan prestasi siswa SMA Negeri 1 Demak, atau minat ya kecerdasan dengan prestasi ya, itu ada hubungan enggak gitu ya, dilihat nih X-nya ini Y-nya. Rasa ingin tahu dengan minat, nah ini dilihat nih X-nya ini Y-nya gitu, itu ya, itu yang disebut dengan hubungan ya, yang bisa dilihat dengan korelasi person product moment ya. Uji ini merupakan salah satu uji hipotesis asosiatif dan digunakan untuk data berjenis rasio atau interval ya. Kemudian data yang berdistribusi normal, kemudian juga dilihat dengan data yang linier. Nah, apa data linier? Yang saya bilang tadi, dia jelas kenaikannya itu teratur. Jadi kalau turun, semua turun, kalau naik, semua naik. Nah, itu disebutnya linier. Distribusi normal kan juga kurang lebih seperti itu ya, nggak ada yang acak datanya. Sekarang kita lihat lagi. Nah, misal di sini ada variabel X1 ya, variabel X2. Maka kalau kita mau lihat hubungan keduanya, maka nanti jadinya Rx1 terhadap Y atau hubungan Rx2 terhadap Y. Ya, jadi lihatnya itu nggak bisa sekaligus, tapi dia lihatnya apa namanya lebih ke arah. Misalnya kayak mau lihat hubungan Rx1, Rx2 gitu. Ini hubungannya bisa dilihat dua kali. Ini ada hubungan, di sini hubungan pertama, ini hubungan kedua, ini hubungan ketiga. Artinya mereka itu punya hubungan masing-masing dengan variabel yang dilihat. Jadi kalau X1 dan Y ada, X2 dan Y juga ada, X1 dan X2 juga boleh. Artinya variabelnya kan bebas di sini ya. Nah, itu yang disebut dengan hubungan linier antar variabel. Oke? Nah, ini contohnya. Misalnya kita punya hipotesis rumusan masalahnya gini. Jadi, yang pertama, teman-teman harus bisa membuat rumusan masalah yang sifatnya asosiatif. Kemudian, teman-teman harus bisa menentukan apa hipotesisnya, ini pernah saya ajarkan sebelumnya, dan teknik statistiknya bagaimana untuk menguji hipotesis tersebut, gitu ya. Nah, berangkat dari rumusan masalah, jadi ingat, untuk membuat hipotesis itu pasti harus buat dulu
Ya, rumusan masalah atau statement of question-nya. Jadi, adakah hubungan? Ya, jadi ingat, kalau membuat rumusan masalah, kita menggunakan kalimat tanya efektif dan diakhiri dengan tanda tanya. Jadi kalau rumusan masalah atau problem statement nggak dipakai kata tanya atau apa namanya tanda tanya atau kalimat tanya itu salah. Jadi harus ada kalimat tanya ya untuk problem statement. Adakah hubungan yang signifikan antara minat belajar dan prestasi belajar si kelas A? Nah, itu pertanyaannya. Adakah hubungan? Karena kita mau lihat apa? Asosiatif, berarti bercerita tentang korelasi atau hubungan, gitu kan? That's why we use adakah di sini. Ya. Adakah hubungan yang signifikan? Boleh, dia pakai tambahan signifikan. Signifikan itu artinya kuat korelasinya antara minat belajar dengan prestasi belajar. Kita lihat variabel X-nya adalah minat, variabel Y-nya adalah prestasi belajar. Ini minat belajar ya, X-nya. Dia buatlah hipotesisnya. Nah, kalau H0 itu adalah tidak ada hubungan yang signifikan. Ingat ya, tidak ada. Berarti ini hipotesis negatifnya. Sedangkan hipotesis positifnya adalah ada hubungan atau boleh diganti sama kata terdapat. Ya. Ini mungkin ada juga bisa diganti dengan tidak terdapat, boleh juga itu. Ya. Hubungan yang signifikan. Maka statistika untuk mengujinya menggunakan produk momen. Nanti kita lihat nilainya. Nah, maka proses pengujiannya nanti yang pertama, sebelum diuji percent product moment, you have ya sudah melalui proses uji syarat, yaitu uji normalitas sama uji linearitas yang sudah dibahas pada bab sebelumnya. Tapi yang perlu kalian ingat adalah kadang kita juga nggak perlu uji normalitas, langsung uji linearitas boleh. Artinya dari hipotesis aja, misalnya kita langsung rumuskan hipotesis tersebut, kita buat secara matematis juga dan secara verbal. Jadi tadi ada H0 sama H1 kan. Jadi kalau tadi hipotesisnya adalah verbal seperti ini, ya matematisnya berarti kita buat bahwa H0 itu terhadap rho sama dengan 0. Artinya dibaca rho sama dengan 0. Maksudnya apa? Ini hipotesis kalau tidak ada hubungan. Kalau ada hubungan maka nanti H1 banding rho tidak sama dengan 0. Ini yang ada hubungan. By the way, ini untuk perumusannya bebas ya sebenarnya. Apakah harus rho? Enggak juga. Cuman mostly orang-orang pakainya rho simbolnya. Jadi kayak menerjemah dari verbal to be mathematical hypothesis itu menggunakan simbol-simbol ini gitu ya. Polanya selalu sama. Jadi kalau dia negatif sama dengan 0, kalau dia positif maka tidak sama dengan 0 gitu ya. Nah, analisisnya juga sama. Di sini tuh kita lihat taraf kesalahannya atau signifikannya menggunakan alfa 5%, 10 sama 25. Tapi kita sering pakai 5% ya, atau 0,05 untuk lihat di data nanti. Untuk lihat apa? Untuk lihat R tabel ya. R tabelnya. Tergantung jumlah sampel ya. Penelitian pendidikan nih saya bilang tadi ya, mostly menggunakan 5%. Kalau eksakta malah 1% biasanya ya. Ini rumusnya untuk lihat bagaimana menghitung apa namanya? Ini bukan T-tabel ya, tapi R-tabel. Nah, jadi hubungan korelasi. Nanti bisa dihitung. Ya. Jadi untuk menentukan R-tabel bisa berpedoman pada lampiran 1. Lihat nanti. Ini yang saya pernah ajarin di buku waktu itu, lihat di yang R, nilai R-nya, nilai RXC-nya kalau pada DB berapa, misalnya DKN kurang 2 atau DB sama. N ini sampel ya. Sampelnya ada berapa, kemudian alfanya 0,05 ya. Nah, ini rumusnya sering kita pakai di validasi produk moment RFY, di mana N ini sigma X I kali YI ya, which is ini variabel X, ini variabel Y gitu ya. Kalau yang ini berarti jumlah variabel X dikali jumlah variabel Y. Kalau ini beda ya, kalau yang pertama hasil kali XY dijumlahin, ini maknanya ya. Beda ya, kalau ini jumlah variabel X, ini jumlah variabel Y. Kalau ini X kali Y dulu baru dijumlahin gitu ya. Yang bawah ini dikuadratin dulu X-nya baru dijumlahin. Ini kalau ini dijumlahkan dulu baru kuadratkan. Beda ya. Karena ini nggak ada kurung, ini ada kurung. Jadi kalau ini kuadratkan dulu baru dijumlahkan.
Nah, kalau ini jumlahkan dulu, baru kuadratkan. Kalau ini kuadratkan, baru jumlahkan. Ini jumlahkan, baru kuadratkan. Ya, jadi kalau yang saya kasih warna, bentar kita ganti warna dulu. Saya ganti warna magenta ini yang ini kuadratkan, baru jumlahkan karena sigma kuadratnya. Kalau ini kan dikurungin nih. Nah, jadi kalau yang saya kasih warna biru ya, ini dijumlahin dulu baru kuadratin. Nah, itu bedanya. Ini juga sama. Yang saya kasih biru di Y, dijumlahin dulu, Y-nya baru dikuadratkan. Sedangkan yang saya kasih magenta di Y, warnanya, artinya dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Itu ya, jangan salah-salah ya ketika kalian bikin tabel bantunya. Hasil analisisnya ya bagaimana? Ya kalau seandainya R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, maka H0-nya ditolak, H1 diterima. Nah, jadi itu ya. Kalau nilai R-nya positif, artinya menunjukkan arah hubungan yang positif. Ya tadi kan berdasarkan H0, H1 itu. Kalau negatif ya hubungannya berlawanan gitu. Jadi nilai R-nya juga dilihat apakah positif atau negatif. Kalau nilai positif berarti hubungannya searah atau signifikan. Ya, searah ini bahasa lainnya bisa signifikan gitu ya. Nilai R negatif menunjukkan hubungan yang tidak signifikan. Gitu ya. Nah, ini bagaimana menginterpretasi sampelnya. Proses membuat pemaknaan berdasarkan hasil analisis sampel. Pemaknaan ini berupa jawaban hipotesis, tingkat hubungan, dan dilanjutkan dengan arah hubungan. Nah, tingkat hubungan ini ya tadi misalnya kayak bagaimana hubungannya, apakah signifikan atau tidak, bagaimana arahnya, positif atau tidak gitu ya. Apakah berlawanan, misal seperti itu. Nah, tingkat hubungannya bisa lihat dari sini. Jadi misalnya kalau nilai konverter koefisien atau R tabel, R hitungnya, ini R hitungnya atau RXY-nya tadi, itu kalau sekitar 0 sampai 0,2 itu sangat rendah hubungannya. Kalau 0,2 sampai 0,4 itu rendah. Artinya yang bagus itu di sini. Ini minimal untuk penelitian tuh kuat ya. Kalau sedang aja masih jelek sebenarnya. Jadi bagusnya di sini. Maaf, bukan jelek maksudnya. Maksudnya kalau seandainya positif, hubungannya tuh yang ini yang direkomendasiin yang kuat ya itu ya. Kalau dapat 0,8 lebih ya berarti lebih bagus lagi gitu ya. Tugasnya akan saya upload di Classroom. Mungkin itu dulu untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak atas atensinya. Nanti saya akan upload di Classroom. Silahkan dicek detail tugasnya bagaimana ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Oh ya, sebelumnya saya mau ajarkan dulu kali ya. Maaf. Jadi misal gini. Misal nanti ada nilai. Tadi kita bilang apa? Misal nilai TOEFL gitu ya. Sama IPK misalnya. Ini korelasi ya. Berarti ini sampel. Misalnya ada 1 sampai 50 gitu orangnya ya. Nilai TOEFL-nya misalnya di sini nilainya 470. IPK-nya 5. Nggak ada IPK 5 ya. 3,3 deh misalnya. Di sini misalnya 580 gitu. IPK-nya 2,9 misalnya. Nah, ini agak aneh kan karena kayak ternyata TOEFL yang tinggi nilai IPK kok rendah gitu ya. Itu aneh gitu. Ya udahlah, bagaimanapun datanya. Nanti jadi kalian nanti hitung gitu. Ini kan variabel X-nya, ini variabel Y-nya. Kalian bikin tabel bantunya nanti. Tabel bantunya itu untuk menghitung semua nilai ini. X1, Y1, sigma X1 sama sigma Y1. Kalau sigma Y1 kan gampang. Berarti kan ini sebenarnya ya udah. Ini kan nilai sigma X kan di bawah nanti sigma XI-nya. Ini kan sigma YI-nya gitu. Nah, untuk XY-nya kalian buat tabelnya, kaliin dulu angkanya nilainya berapa di sini. Nanti sigmanya berapa, sigma XY. Nanti buat lagi tabel bantu untuk apa? Untuk X1 kuadrat sama Y1 kuadrat gitu bikin ya. X kuadrat sama Y kuadrat. Nah, ini X dikuadratin, dijumlahin gitu kan. Y kuadratin dijumlahin. Sama kalau misalnya diperluinnya sigma X kuadrat, kalau sigma X kuadrat, kalau ini kan datanya gini, sigma X kuadrat, kalau ini sigma Y kuadrat. Tapi kalau pakai kurung sigma X dikuadratin, berarti nilai ini,
kamu kuadratin aja dapat kan. Kalau sigma Y dikuadratin, ya berarti nilai ini kamu kuadratkan gitu. Udah kan? Nah, itu. Setelah itu baru kamu masukin ke rumus ini. Tergantung jumlah sampelnya berapa. Nanti saya kasih soalnya. Nanti kalian kerjakan ya. Nah itu. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di Classroom. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.